Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan pembukaan ini ya, doa ya. Kelas ya disiapkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ibu absen dulu ya. Sisi, Hadir, Bu. Alia, Hadir. kita Ahmad, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. tidak. Hadir, Bu. Oke. Berarti ada semua hari ini ya. Ya, Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Ada yang tahu dan ada yang pernah dengar apa itu statistika nggak? Adia pernah dengar statistika? Atau pernah dengar lewat gedung terus ada namanya Badan Statistika? Pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Sisilia pernah ya? Pernah, Bu. Nah, di mana jumpa gedungnya itu? Di rumah Ibu. Oke, jadi sebenarnya statistika itu apa? Kenapa kita harus belajar tentang statistika? Nah, statistika itu ialah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita itu merencanakan, mengumpulkan data, terus data itu kita analisis, lalu kita tarik kesimpulan, lalu kita akhirnya menampilkan atau mempresentasikan data yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, itu disebut ilmu statistika. Nah, tujuan kita belajar statistika hari ini yaitu yang pertama kita bisa menganalisis dari distribusi data yang akan diberikan. Yang kedua kita akan mempelajari mean atau rata-rata, median dan modus. Mungkin belum pernah dengar ya sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu statistika dan kalau dia pakai tabel kayak mana Bu bisa? Ya, contoh pakai tabel. Bikin aja gini. Nah, ini siswanya. Ini berat badannya. Berat badan. Siswanya siapa? Misalnya Rahma, Sisi, Alia, Hidayat. Nah, Rahma 38. Ini dalam bentuk tabel. Rahma 38, Sisi 40. Alia Sisi 43 ya. Alia 40, 45. Nah, paham ya, ini mengulang pembelajaran dia karena kemarin sudah dipelajari di rumah. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak? Begitu juga dengan diagram lingkaran dan diagram garis. Nah, sekarang kita mau menganalisis, kan sudah disajikan dalam beberapa bentuk penyajian. Nah, ada diagram batang, garis, tabel dan lingkaran. Sekarang kita mau menganalisis. Analisis itu apa? Jadi kita dalam memecahkan soal ada 3 macam. Yang pertama kita baca, yang kedua kita analisis, yang ketiga kita tarik kesimpulan. Nah, ini ada soal misalnya, soalnya dalam bentuk diagram batang. Nah, bagaimana caranya kita menganalisis dari soal yang berupa diagram batang? Berarti kalau misalnya contoh ini yang tadi ya. Sekarang Ibu tanya, berapakah? Ini ya, kita hapus yang sini datanya. Sekarang kita nggak tahu nih data yang ini, kita cuma lihat dari sini. Nggak ada nih data survei awalnya, kita nggak tahu. Tiba-tiba sudah tersaji dalam bentuk diagram batang. Nah, dari diagram batang ini kita bisa baca, kita bisa membaca. Itulah hebatnya matematika. Jadi dia tidak dalam, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada dalam paragraf yang panjang, ada sampai 3-4 paragraf. Kita harus membaca. Nah, kalau MTK kita dalam gambar sependek ini kita sudah bisa menjabarkan dan menganalisis. Nih, misalnya kayak gini. Misalnya Ibu tanya, berapa
badan sisi. Lihat aja gambarnya, nggak nggak ada bacaan, kita tinggal lihat ya gambar berapa Alia berat badan sisi ini 43, betul. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa menganalisis. Kalau ibu tanya kayak gini misalnya pertanyaannya, berapa selisih berat badan Alia dan berat badan Hidayah? Selisihnya, selisih berarti dikurangi. Nah, berapa selisih dari berat badan Alia dan Hidayah? Berarti kita ambil satu dulu. Berat badan Alia berapa? Alia berapa? 40. Hidayah 45. Nah, kalau ibu tanya selisih, berarti dikurangi berat badannya kan? Berarti berat badan Hidayah dikurangi dengan berat badan Alia. Berarti 45 kg dikurang 40 kg. Berarti berapa selisih berat badan Hidayah dan Alia? Iya, berarti 5 kilo. Cowok bisa ya? Sekarang ibu tunjuk satu orang. Nah, di sini ada soal dia dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini ada pengunjung tempat wisata dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Minggu atau Ahad. Nah, di sini dikatakan bahwa hari Senin itu pengunjungnya 15%. Sekarang ibu mau tanya gitu. 15% ini jumlah seluruh pengunjungnya itu ada, ini kan ada diagram lingkaran. Seninnya ada 15%, Selasanya ada 30% pengunjung yang mengunjungi tempat wisata. Jadi hari Senin itu ada 15% itu, caranya gimana? Berarti berapa orang yang mengunjungi di hari Senin? Caranya? Senin ya. Senin ada 15%. 15% itu sama dengan berapa? 15%. Iya, 15/100. Jumlah pengunjung yang datang ada 500. Berarti 15/100 dikali dengan 500. Yang nolnya sama dicoret. Nah, nih. Maka 500 bagi 100 sama dengan 5. 5 kali 15 berapa? 75. Nah, berarti di hari Senin itu ada 75 pengunjung. Nah, kalau dilihat dari sini, kita taruh ibu tunjuk ke depan ya. Kalau begitu hari Rabu kan ada 20%. Berapa selisih pengunjung? Berapa selisih pengunjung di hari Rabu dan Senin? Selisih pengunjungnya. Yo, Hidayah, bisa mengerjakan? Jeda dulu Bang. Mengerjakan soal tentang diagram lingkaran. Kita menganalisis data dari diagram lingkaran. Nah, Senin kan ada 15%, berarti 15% dari 500, berarti ada 75 pengunjung. Nah, berarti berapa selisih pengunjung di hari Rabu dan hari Senin? Ini 100 dikurang 75. Itu nggak kira-kira 25 pengunjung? Rahma benar? Benar. Oke, ada pertanyaan untuk penyajian data? Nggak ada, Bu. Oke, kita masuk min, median, dan modus. Nah, pernah dengar min, median, dan modus? Benar. Pernah. Apa itu min? Min itu kata lainnya rata-rata. Coba dengar lah ya. Rata-rata itu apa? Nah, min itu adalah rata-rata dari beberapa buah data. Nah, misalnya gini, di satu kelas ada nilai kan macam-macam nih. Misalnya ulangan, Rahma dapat 80, Alia dapat 75, Siti dapat 85, Hidayah dapat 90 misalnya. Itu kita cari rata-rata nilainya. Itu disebut rata-rata. Kalau modus itu adalah data yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Nah, yang perlu diingat, modus ini ada dua.
bisa jadi modus itu ada yang tidak ada sama sekali. Berarti kan data yang paling banyak muncul. Dia berarti harus lebih unggul dari data yang lain. Kalau misalnya datanya sama aja semuanya, banyaknya ya, berarti dia bisa jadi tidak ada modus dalam sebuah masalah. Atau dalam sebuah soal misalnya nanti modusnya ada dua, karena misalnya munculnya itu sama datanya, bisa jadi nanti modusnya dua. Nah, kalau median itu adalah nilai atau data tengah. Nah, kita contoh aja ya, masuk contoh soal ya. Ini ada contoh soal. Ini ada sebuah data yang menunjukkan tinggi badan dari 20 siswa. Ada 154 sampai 154 lagi. Oke, kita tandai yang udah ya. Ini udah. Mana lagi? 150. Oke, lagi. 151. 150 ada lagi nggak? Tak ada satu aja. Oke, 151 ada berapa? Satu. Oke, 105 berapa lagi? 52 ada? Ada. Oke, ada berapa di 152? Oke, 105 berapa lagi? 153. Oke. Ada berapa 153? Satu Dua. ya? Satu dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 18, masih 9 satu lagi berapa? Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu menjawab masalah 3 tentang median. Baiklah, jadi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu mediannya 6,5. Ada yang mau ditanyakan? Ya, berarti paham ya. Ya, kepada Sisi ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Oke. Silakan berikan A+ untuk temannya. Oke, benar ya. Nah, jadi median dari data yang sudah diberikan di masalah 3 itu hasilnya adalah 6,5. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama tadi apa, Rahma? Pembelajarannya penyajian data dalam bentuk apa saja yang apa maksud kami tadi? Ya, dalam bentuk tabel. Ada diagram. Oke, ada apa lagi, Alia? Oke, betul, ada diagram lingkaran. Apa lagi, Daya? Tabel udah, batang udah, diagram lingkaran udah. Oke, betul ya. Jadi penyajian data itu ada dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, juga dalam bentuk
Nah, selain mempelajari penyajian data, kita juga sudah mempelajari tentang media, mean, median, dan modus. Apa itu mean? Rata-rata. Oke, rata-rata. Kalau median? Median tadi apa? Iya, data tengah, betul. Yang terakhir modus. Apa itu modus? Data yang selalu muncul. Nah, dari tiga dari yang sudah kita pelajari ini, semoga makin menambah pengetahuan kita ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mencari nilai, misalnya kita lagi ulangan, terus kita bisa tuh, misalnya ada pertandingan sepak bola di TV, Indonesia lawan negara jiran Malaysia. Dia ada 2 kali pertandingan. Di pertandingan pertama Indonesia menang nih 5-3 misalnya. Pertandingan kedua Indonesia kalah, jadi Malaysia 2 dan Indonesia 1. Berarti kita, walaupun yang pertama kita menang, yang pertama kita menang Indonesia, yang kedua kita kalah, lalu diapakan itu? Pakai konsep statistika. Berarti itu dicari rata-ratanya. Nah, setelah dicari rata-rata, berarti yang menang adalah negara jiran Malaysia. Nah, itu juga menggunakan konsep statistika. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sebaran data, yaitu kata kuartil. Nah, silahkan nanti coba buka bukunya halaman ini, di bukunya halaman 231 ya. Silahkan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Nah, baiklah, kita akhiri dengan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Silakan dikerjakan tugas yang sudah ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi